Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk pembahasan materi modul 4, yaitu pentingnya berpikir positif. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah materi yang sifatnya singkat, ya, PPT yang singkat karena keterbatasan waktu. Nah, sehingga jika Anda ingin mempelajari lebih maksimal atau lebih lengkap, itu nanti Anda bisa mendownload modul atau PPT atau video-video yang saya sudah upload di Learning. Oke, kita akan masuk kepada berpikir positif. Apa itu berpikir positif terlebih dahulu, ya? Ya, berpikir positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, gambaran-gambaran yang sifatnya konstruktif atau membangun atau baik, ya, sehingga akan berpengaruh bagi perkembangan pemikiran kita. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran yang positif ini akan menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan kita. Apapun situasinya, apabila kita tetap berpikir positif, semuanya akan bisa terkontrol, ya, dan juga akan menghadirkan solusi-solusi yang baik. Kira-kira seperti itu, ya. Berpikir positif juga merupakan suatu sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik dan menguntungkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada seorang pakar yang mengatakan bahwa tak ada yang dapat menghentikan seseorang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu seseorang yang sudah bermental negatif, ya. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun bila kita bersikap positif, setidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan, ya. Berhasil atau tidaknya nantinya ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang jalan yang kita lalui, ya. Jadi kita harus tetap positif. Dengan kita tetap positif, paling nggak kita sudah ada di jalan menuju keberhasilan kita, ya. Saat kita mulai berpikir positif, kekuatan besar akan datang, ya, mengimbangi cara berpikir kita untuk tetap melakukan hal-hal dengan cara yang baik, ya. Jadi ada kekuatan besar dalam diri kita pada saat kita bersikap positif untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dengan cara yang baik pula, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara seseorang untuk mengembangkan cara berpikir positif? Yang pertama, kita harus bersyukur, ya. Kita harus lebih banyak bersyukur tentang keadaan kita, ya. Bukan berarti kita bersyukur terus kemudian kita tetap di tempat, tidak. Anda harus bersyukur dengan keadaan kita dan tetap kita akan berusaha lebih baik lagi. Usaha-usaha yang dibarengi dengan rasa syukur itu nantinya akan banyak sekali berpengaruh pada saat kita mengalami hambatan, ya. Pada saat kita mengalami hambatan, kalau kita sudah bermental negatif, kita tidak bersyukur dan akhirnya negative thinking, yang ada kita berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau misalnya kita juga menemui hambatan dalam mencapai goal kita lakukan dengan cara yang bersyukur, ya sudah bersyukur Tuhan sudah kasih kesempatan, bersyukur saya diberi kesehatan sehingga saya bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, ini akan terus menghantarkan kita ke tujuan kita. Itu adalah salah satu efek yang baik daripada positive thinking, ya. Bisa memilih humor, ya. Kira-kira hidup ini ya jangan terlalu kaku, ya. Tetap menganggap semuanya itu hal-hal yang susah, ya barengi aja lah bahwa sudahlah, dibarengi dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang membuat kita lebih rileks, sehingga oke lah, kita positif aja lah. Mungkin memang beliaunya seperti ini dan akhirnya membuat kita tertawa, ya. Akhirnya segala situasi itu tidak kita tidak dalam keadaan yang depresif. Kira-kira seperti itu. Kamu bisa memilih lebih peka, bisa memilih cerita-cerita untuk cerita yang lebih positif ke banyak orang, ya. Jangan kemudian menceritakan segala hal yang negatif terus nanti negative vibes-nya kita bisa terpengaruh. Kira-kira seperti itu.
berikanlah cerita-cerita yang positif, yang membangun, ya kan, cerita-cerita yang menginspirasi sehingga kita bisa terus lebih positif dalam memandang segala sesuatunya, ya. Harus bisa memilih lebih cepat pulih dari kegagalan, memilih menerima segalanya apa adanya. Ya, segala apa adanya ini artinya bukan berarti Anda berpuas, tidak, tetapi Anda bersyukur dengan apa yang Anda miliki sekarang, untuk kedepannya kalau ingin berubah Anda harus lebih baik lagi. Jangan selalu mengkomplain kehidupan Anda yang sekarang. Aduh, hidup saya kok kayaknya susah banget. Enggak. Oke lah, kita bersyukur, tetapi Anda harus tetap berusaha untuk lebih baik, lebih maju lagi, kira-kira seperti itu. Untuk apa? Ya, mungkin efek terbesarnya adalah kesehatan jiwa yang paling penting, yang paling utama, ya kan? Begitu Anda sehat jasmani rohani, itu Anda akan gampang sekali untuk melangkah ke depan untuk meraih apa yang Anda inginkan, prestasi apa yang Anda inginkan, kira-kira seperti itu. Harus bisa berpikir, bisa memilih sikap lebih optimis, harus rendah hati, bersikap antusias, lebih beriman, lebih berpengharapan, dan lain sebagainya. Sebenarnya cara-cara mengembangkan berpikir positif ini banyak sekali di modul, Anda nanti bisa baca ya, lebih spesifiknya. Oke, bagaimana sih tips untuk mengembangkan cara-cara berpikir lebih positif? Yang pertama adalah selalu gunakan kata-kata yang positif pada saat Anda berpikir, ataupun yang paling penting pada saat Anda berbicara. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Gunakanlah kata-kata yang positif. Itu akan berpengaruh terhadap lawan bicara Anda untuk positif. Step-step Anda yang lebih positif akan terwujud, dan lain sebagainya, ya. Biarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kebahagiaan, kekuatan, dan keberhasilan. Saya mengerti bahwa hidup itu kadang tidak sempurna, ya. Jadi kadang hidup ada di atas, ada di bawah, gitu ya. Nah, di dalam keadaan terburuk sekalipun atau terpuruk sekalipun, kita berusaha untuk memenuhi pikiran kita dengan kebahagiaan, dengan kekuatan, ataupun yakinlah saya suatu saat bisa berhasil kalau kita usaha lebih maksimal lagi, dan lain sebagainya. Jangan kemudian negative thinking terus menerus, karena apa ya, pikiran positif itu tuh akan mempengaruhi sikap dan langkah-langkah Anda ke depan. Kalau Anda selalu negatif, auranya negatif, yang Anda pikirkan itu negatif dan lain sebagainya, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap langkah ke depan Anda. Ya, Anda misalnya contohnya di situasi pekerjaan yang mendapatkan tekanan yang luar biasa gitu. Kalau misalnya pikiran Anda negatif, misalnya, aduh ini kerjaan capek banget, ini kerjaan duit gak seberapa, ini kerjaan ini, akhirnya negatif terus. Langkah Anda apa? Langkah Anda nyerah, besoknya Anda resign. Padahal sebetulnya Anda kalau misalnya semangat sedikit, Anda bisa menyelesaikan itu. Besoknya Anda resign, besoknya Anda kemudian lebih gampang menyerah, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat di kantor yang penuh tekanan, Anda berpikirnya, oh saya kuat nih, dengan kekuatan saya bisa nih, saya pasti berhasil kalau saya lebih kerja lebih keras lagi. Nah, itu pasti paling tidak Anda sudah ada di jalan menuju keberhasilan, ya kan? Anda nggak kemudian besok kan langsung resign, terus Anda mohon maaf tidak punya materi untuk hidup, apalagi Anda punya tanggung jawab misalnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi biarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kebahagiaan, kekuatan, dan keberhasilan. Nah, cobalah hilangkan, mengabaikan pikiran yang negatif, ya. Sebelum melakukan sesuatu, jangan bayangkan sebuah kegagalan, ya, atau ketakutan akan resikonya, ya. Bayangkan keberhasilan yang kira-kira akan Anda dapat kira-kira kalau Anda melakukan ini, kira-kira seperti itu, ya. Jadi yang Anda bayangin, aduh jangan, gimana nih kalau misalnya gagal, gimana nih kalau gagal. Itu belum dilakukan, belum dicoba, ya kan? Anda bisa mengkategoris, wah saya gagal pada saat Anda sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan hal yang maksimal, ya. Sebelum melakukan sesuatu, jangan bayangkan sebuah kegagalan. Jack Ma juga bilang, ya kita mencoba dulu, ya. Umur segini saya melakukan ini dan gagal, umur segini saya sudah melakukan ini maksimal dan gagal. Jadi jangan Anda pikir seorang Jack Ma itu berhasil terus, ya. Dalam hidupnya banyak sekali kegagalan, ya. Bahkan sebelum dia melakukan sesuatu, jangan kita berpikir kita ini gagal, ya. Cobalah untuk tidak memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, tetapi mungkin sesuai fakta, realistis mungkin oke, tapi jangan terlalu berlebihan, ya.
penuhi pikiran Anda dengan negative vibes ya, jadi dengan talenta yang Tuhan berikan terhadap Anda dan lain sebagainya. Bergaul dengan orang positif itu sangat penting, dan menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap negative thinking. Anda bergaul dengan orang yang berpikiran negatif terus, waduh, ini nanti ya bagian kita ini bakal ada bos baru, orangnya tuh yang saya dengar begini negatif terus. Belum apa-apa Anda udah takut kerja, ke kantor aja rasanya gemeteran. Begitu ketemu bos baru, mengerjakan sesuatu gemeteran, akhirnya kerjaan Anda nggak kelar. Padahal bos barunya merintah aja belum, masuk aja belum, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau berpikir positif kan, Anda bergaul dengan positif, nanti akan ada bos baru. Beliau ini biarpun keras tapi dia orangnya baik loh, begini. Anda kan pasti tenang, akan berpengaruh kepada pekerjaan dan lain sebagainya ya. Nah, bacalah buku membangkitkan inspirasi atau melihat inspirasi dari orang-orang sukses dan lain sebagainya. Itu salah satu tips mengembangkan cara berpikir positif. Banyak sekali ya cara mengembangkan berpikir positif, itu banyak, tetapi ini contoh-contohnya. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa baca di modul ataupun di artikel-artikel di Google juga banyak ya, bagaimana cara mengembangkan berpikir positif. Oke, itu saja materi tentang berpikir positif yang saya akan terangkan. Satu hal yang perlu Anda garis bawahi adalah berpikir positif itu sangat penting, karena nantinya akan berpengaruh terhadap sikap apa yang akan keluar dari diri Anda ya. Yang kedua, akan berpengaruh terhadap langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Dan keberhasilan jangka panjang itu pasti akan dipengaruhi oleh pikiran yang positif, karena berpengaruh terhadap langkah-langkah keputusan yang akan Anda buat dan lain sebagainya. Keep positive thinking. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera, salam sukses selalu.